Jero urut. Sugeng sonten nyuwun pamunten dumateng para Bapak Ibu ingkang sampun kepareng rawuh. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti pengajian dalam rangka buka puasa bersama untuk sore ini, mohon untuk segera lenggah atau duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Lenggahipun prayogi dipun tata rumiyin. Monggo majeng arah mengilen sedaya kemawon prayogi soft utawi lenggahan ingkang ajeng dipun lenggahi rumiyin. Satu soft untuk Bapak barangkali bisa bergeser satu lagi ke depan. Demikian pula berlaku bagi ibu-ibu. Monggo yang sudah rawuh menghadap ke arah barat, menghadap ke arah di mana sumber suara ini berada. Halo, assalamualaikum Bu. Ibu-ibu yang cantik jelita dan juga beserta putrinya yang tidak kalah cantiknya, atau bapaknya sekalian dan semuanya saja yang barangkali bisa mendengar suara dari saya. Monggo sepisan malih kita mohon keikhlasan panjenengan. Sebelum acara ini betul-betul akan kita mulai, sebaiknya akan kita tata terlebih dahulu sehingga akan terlihat ketertibannya dengan duduk yang rapi, yang manis. Kemudian pada saatnya Ustaz kita akan menyampaikan tausiahnya pun kita akan lebih enak untuk menerima itu, dan tentu materi yang disampaikan akan mudah kita terima, kita cerna, dan akhirnya bisa kita aplikasikan, bisa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan selain among tamu tentunya, monggo untuk segera masuk saja, lenggah di tempat yang sudah kami sediakan. Dan tempat ini kami susun, panitia susun sedemikian rupa, memang sengaja untuk lenggah panjenengan. Monggo nanti kan menjadi sesuatu yang kurang baik ketika lenggahanipun gelaripun sampun katoto sae boten enggal pun lenggahi. Nggih, sugeng rawuh, selamat datang bagi Bapak Ibu yang masih berada di depan atau di halaman atau di area parkir. Monggo menawi sampun kepareng rawuh ingkang kemawon minta tumuju wonten ing papan ingkang sampun kita siapaken. Abri saenipun dipun tata ingkang sae-saenipun. Kecuali untuk petugas kami dari pengurus dan panitia among tamu, monggo segera untuk menempatkan diri. Berhubung Ustaz kita sudah hadir dari tadi, maka acara akan segera kita mulai. Dan tampaknya ada perlu kesepakatan waktu Bapak Ibu untuk jam dinding yang menempel pada tembok di sisi timur itu tampaknya agak berbeda dengan jam yang ada di handphone kita semua. Kalau di jam kita sudah menunjukkan pukul 16.44, sementara jam dinding yang ada di timur pukul 16:35. Yang nanti pada saatnya berbuka puasa tentu ada kode atau tanda tersendiri dari kami, dan mohon maaf kalau jam penunjuk waktu yang ada di sebelah timur itu belum kami benahi. Yang jelas itu ada sedikit keterlambatan. Ini juga berlaku, maaf untuk Ustadz nanti akan menyampaikan, jadi bukan itu sebagai pedomannya. Oke.
Baiklah Bapak sekalian, sudah sampai saatnya harus segera kita mulai acara pengajian dalam rangka berbuka puasa sore ini. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa acara ini nanti akan live streaming melalui akun Facebook kami, melalui tangan-tangan kreatif pada tim kreator kami, ada Mas Puput, ada Mas Iga, dan semua saja yang terlibat tentu akan memfasilitasi ini dalam rangka syiar dan dakwah Islam kita dari Masjid Raya Al-Mutakun yang kita cintai ini. Jadi manakala belum bisa hadir bersamaan waktu melalui WhatsApp group yang ada di Masjid Al-Mutakun ini, bisa direlay dan bisa menyaksikan secara langsung streaming acara pada kesempatan ini, juga pada acara-acara yang lain, antara lain di pengajian Ahad pagi Al-Mutakun yang setiap malam kita laksanakan itu. Baiklah Bapak sekalian, tampaknya untuk segera saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul adil amin. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, Bapak sekalian, mari kita hadirkan kembali rasa syukur kita hanya kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan sore ini Ahad 9 April 2023 kita dapat menghadiri acara iftar atau pengajian dalam rangka untuk berbuka puasa hari ini. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang tentu kita selalu menanti syafaat beliau sampai di yaumil qiyamah. Amin. Dan dari kami tentu tidak lupa menyampaikan salam hormat kami kepada Bapak Ibu yang sudah kemarin rawuh, antara lain dari pengurus yayasan Masjid Raya Al-Mutakun beserta jajaran stafnya, dan juga kepada pengurus takmir Masjid Raya Al-Mutakun, juga dari Pamong Desa Kebun Dalam itu. Di sini ada beliau Bapak Haji Suyono, ada Bapak Anang, dan juga dari bapak-bapak yang lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan wabil khusus kami sampaikan hormat kami kepada Ustadz kita, beliau Ustadz Muhammad Ansori, sarjana teologi Islam Magister Manajemen, yang sudah sejak tadi hadir di tengah kita. Selamat datang Bapak. Dan berikutnya juga kepada Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang kita banggakan, dan marilah pada kesempatan hari ini akan kita laksanakan pengajian ini, pengajian iftar untuk hari ini Ahad 9 April 2023. Akan kami sampaikan mata acara yang telah tersusun dari panitia Ramadan 1444 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Alif, dan yang ketiga sambutan dari ketua panitia, di mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Wibowo, Magister Manajemen. Dan sebagai acara inti adalah pengajian atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ansori, sarjana teologi Islam Magister Manajemen. Beliau sengaja kita datangkan dari jauh, dari Jawa Barat atau mana? Ya, alhamdulillah dari Jawa Barat. Jadi sudah mempersiapkan diri ngelelakan untuk bisa hadir dalam acara di sore hari ini. Dan sebagai penghujung acara adalah nanti saatnya kita akan berbuka puasa bersama, dan setelah itu ditutup dengan nanti pun dilanjutkan dengan jamaah sholat maghrib yang ada di lantai
2 atau lantai atas dari tempat duduk Bapak Ibu saat ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan marilah bersama-sama kita buka acara pengajian berbuka puasa atau iftar pada kesempatan sore ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan kepada Ustaz Alif. Beliau adalah Imam Masjid Raya Al-Mutakun. Monggo, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan diucapkan terima kasih untuk Ustadz Alif yang telah membacakan, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin. Bapak Ibu, acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Ramadan 1444 Hijriah. Kepada beliau Bapak Agus Viko MM, kami persilakan. Pembaca yang telah memberikan waktu kepada saya. Mohon maaf, ini ternyata duduk di sana dengan di sini itu berbeda rasanya. Ya, kalau mungkin bagi Pak Hadi, Pak Alif dan Pak Ansori mungkin biasa, tapi saya terus terang tidak biasa sama sekali. Jadi ternyata duduk di sana dengan di sini sangat berbeda rasanya. Oke, terima kasih. Tadi sudah dipesani Pak Hadi, Pak Agus jangan lama-lama, jadi saya tidak berani lama aja deg-degan apalagi lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah. Kudune ngapa comot ora ngapa comot. Bihuda wa dinil haq asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Ansor dari jauh-jauh khusus untuk mendatangi di Masjid Raya Al-Mutakun. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan atau yang mewakili Masjid Raya Al-Mutakun. Kemudian yang kami hormati Ketua Takmir dan anggotanya Masjid Raya Al-Mutakun, dan yang kami hormati Bapak Ustadz dan tokoh masyarakat serta seluruh jamaah Masjid Raya Al-Mutakun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Puji dan syukur mari kita ucapkan dengan lafaz alhamdulillah atas berkat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, jasmani, rohani dan ekonomi. Bisa kembali menikmati indahnya bulan suci Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya oleh kita semua sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan sedikit sambutan atas nama panitia bulan Ramadan di Masjid Raya Al-Muttaqun. Pertama kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para jamaah semuanya. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya kami selaku panitia bulan suci Ramadan Masjid Raya Prambanan mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kami, baik berupa materi, harta benda maupun tenaga, yang semuanya ini sangat berarti bagi kami. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami dicatat amal kebaikan dan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kami berharap semoga serangkaian kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid Raya Al-Muttaqun ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan singkat saya mewakili teman-teman panitia bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Adi. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dus Wibowo yang telah menyampaikan sambutannya untuk kesempatan sore ini. Dan langsung saja acara berikutnya adalah pengajian atau tausiah atau maudhu hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz kita, beliau Ustaz Muhammad Ansori, sarjana teologi Islam, magister manajemen, dan diberikan waktu untuk beliau sampai saatnya nanti jelang berbuka puasa. Untuk buka puasa hari ini pukul 17:40 39, saya ulang, pukul 17:39. Jadi mohon untuk Ustaz bisa menyesuaikan tentang waktu yang dimaksud. Segera saja monggo dipersilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur sore ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim di masjid yang begitu megah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menambah keberkahan untuk kehidupan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sedikit barangkali perkenalan terlebih dahulu. Saya oleh orang tua diberi nama Muhammad Ansori karena dari Jawa Barat. Kalau jadi kiai berarti Muhammad Ansori Al-Jabari karena Jawa Barat. Kalau orang Jawa Tengah pasti Al-Jatemi. Saya tanya bapak saya, mengapa saya dikasih nama Muhammad Ansori? Bapak saya jawab, supaya betah di Jogja. Loh, apa hubungannya?
Ya, supaya akrab dengan Muhammadiyah dan solid dengan NU. Maka namanya Muhammad Ansori. Muhammadnya ke Muhammadiyah, Ansornya jelas ke NU. Jadi kalau ditanya ormasnya apa, Muhammadinu. Jadi Muhammadiyah dari NU. Kira-kira begitu Pak. Sedikit perkenalan. Saya bersyukur sejak awal MC sudah menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Terus terang kalau untuk pengajian, kalau MC-nya sudah menggunakan bahasa Jawa, saya stres. Karena sewu ibu, kalau dari sadar bahasa Jawi. Ya itu Jawanya cuma segitu itu aja kapal itu lama. Karena memang ada trauma Bapak Ibu sekalian. Dulu saya tinggal di Masjid Syuhada, Kota Baru. Saya tinggal di asrama sampai selesai kuliah, tinggal di sana. Kalau Idul Fitri, penceramah itu habis pada mudik. Sementara di Jogja itu sering mengadakan acara sawalan terah. Sementara stok penceramahnya habis. Mau tidak mau anak-anak asrama seperti Masjid Syuhada diundang. Saya waktu itu diundang ke Kelebengan Bapak Ibu sekalian. Ke Kelebengan, tahu Kelebengan? Tahu ya. Kalau yang nggak tahu jalannya kurang adon. Ya. Kelebengan itu dari New York gitu ya. Kemudian ya, di dekat UGM ya, Pak. Nah, saya hadir ke situ. Panitia sudah berjejer dari semua, ya pagar ayu gitu. Salaman sama saya. Begitu salaman yang dia ucapkan apa? Sugeng Riyadi. Ya kan? Lalu saya jawab Muhammad Ansori. Saya pikir ngajak kenalan. Karena teman saya namanya Sugeng itu cukup banyak. Ada Sugeng Jeroni gitu ya. Nama jalan itu. Nah, saya pikir ngajak kenalan. Orang yang kedua sama, Sugeng Riyadi. Saya bilang orang Jawa namanya sama. Saya jawab lagi Muhammad Ansori gitu. Masih begitu. Nah, yang ketiga ibu-ibu, Sugeng Riyadi. Saya bilang, kok perempuan juga Sugeng Riyadi? Ternyata saya baru tahu Sugeng Riyadi itu bukan nama orang, ya, tetapi ucapan untuk lebaran pada saat itu. Saya mulai, oh ternyata masalah. Nah, tapi itu masih mending sekalian. Yang kedua, saya kuliah di Fakultas Usuluddin di IAIN, masih IAIN, ya, masih IAIN. Di Usuluddin, saya kuliahnya lama, 6 tahun. Angkatan saya yang lulus lebih awal, gelarnya SAG, Sarjana Akeh Gaweane. Karena dulu kan sarjana angel gawe ya, sarjana alam boy, sarjana Akeh Gaweane, apa-apa dikerjakan. Saya yang lama-lama kuliahnya itu gelarnya udah ganti, termasuk saya STHI, Sarjana Teologi Islam. Kalau sekarang udah ganti lagi, SAG lagi sekarang. Nah, saya jurusannya tafsir hadis. Cuma tafsir tidak bisa, hadis gak hafal. Akhirnya cuma nasir gadis. Nah, saya sering hidup di Komplek Polri. Jalan kaki lewat Gajah Wong, Bapak. Ada gang yang 1 meter itu, suka ada mbak-mbak duduk di situ. Saya tadinya pengen menjawani. Nanya bahasa Jawanya, permisi numpang lewat gitu. Saya tanya sama anak ibu kos, namanya Mbak Kiki. Mbak Kiki, kalau permisi Mbak numpang lewat, bahasa Jawanya gimana? Dia bilang, permisi itu nyun sewu. Oke, nyun sewu mangatus ya. Nah, nyun sewu mangatus ya. Nyun sewu. Terus saya kulo ya, kulo Mbak. Terus numpang lewat, bahasa Jawanya apa? Segawon. Lah saya orang Jawa Barat, diajarin begitu, hafalin aja. Semalam saya belajar nyun sewu Mbak, kulo segawon. Ngapain begitu? Ngapain begitu? Nah, pagi-pagi dengan semangat karena menemukan bahasa Jawa baru gitu ya, saya semangat. Lewat si mbah sedang duduk, Mbak, nyun sewu Mbak, kulo segawon gitu. Terus dia bilang, Kenny, so mesti ngajari. Saya bilang, Mbak Kiki, Mbak Kiki dimarahin sama si Mbak. Dia bilang, kamu ngerti segawon itu apa? Saya bilang ngerti, apa? Numpang lewat. Karena ngajarinnya begitu kan, numpang lewat. Dia bilang, segawon itu kiri. Oh kiri, kanan, kiri, kanan. Dia bilang, duduk, segawon itu. Saya baru paham, Masya Allah. Kalau itu saya paham ya. Kalau segawon saya tidak mengerti. Jadi sejak saat itu rupanya saya susah kalau ceramah dengan bahasa Jawa. Jadi saya bersyukur, terima kasih Pak. Jadi dengan dengan bahasa Indonesia. Ya, baik sedikit perkenalan begitu saja Bapak sekalian. Saya lihat jamaah ini ada yang muda, ada yang masih muda, ya.
ada yang mudah-mudahan masih dari segi umur ya. Ya kalau yang di bawah 40 tahun kan masih muda. Ya kalau 50 tahun ke atas kan mudah-mudahan masih. Ya, mudah-mudahan masih ya. Nah, saya ingin sedikit saja sekalian dalam waktu yang sangat singkat ini. Mari kita lihat surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Demi waktu asar. Wawunya itu wawu qasam, bukan wawu athof. Bukan jumlah, bukan dan artinya, tetapi demi waktu asar. Al-Quran itu seringkali bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal fajr, demi fajar. Wal lail, demi waktu malam. Wal nahar, demi waktu siang. Wasubhi, demi waktu subuh. Nah ini wal asri, demi waktu asar. Ya. Coba mari kita lihat ke ayat berikutnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ya, akan merasa rugi, benar-benar dalam kerugian. Kalau kita sambungkan ayat pertama dengan kedua itu, barangkali dari ayat ini kita mendapat menemukan kesan bahwa manusia itu ternyata seringkali hidupnya merasa rugi itu ketika usianya sudah masuk usia asar ya. Ketika usia kehidupannya udah masuk usia asar gitu. Kalau usia anak-anak TK itu kan usianya fajar ya. Kalau anak-anak SMP itu waktunya duha ya. Kalau Ustaz Alim itu masih zuhur. Nah, Bapak Ibu yang usia 45, 50 tahun udah usia asar itu. Udah usia asar. Nanti usia 60 tahun maghrib. Sudah 70 tahun isya. Habis itu potong dedek, nggak bisa melihat dunia lagi. Ya kan? Nah, manusia itu sudah mulai merasa rugi hidupnya ketika masuk usia asar. Ya, mulai 45 tahun. 45 tahun. Kalimat yang digunakan biasanya ketika ngomong dengan anaknya, biasanya kalimatnya begini, kae sing dadi direktur UGM kae, biyen koncoku waktu SD. Nah, bahkan sebangku nih. Ning dhek rajin sinau, kuliah terus, saiki dhek sukses jadi rektor. Aku biyen nyesel. Enggak rajin belajar, tidak sekolah segala macam, kon sekolah malah bolos, ya kan? Kan begitu. Nyesel aku. Nah, itu kalimatnya udah mulai. Itu di usia 45 tahun, 50 tahun udah mulai begitu. Anak-anak usia SD, manusia setengah meteran, nggak mungkin ngomong begitu. Belum ada pembanding. Gitu? Belum ada pembanding. Nih Bapak Ibu sekalian, saya kabarin. Orang dalam psikologi perkembangan itu, kalau diilustrasikan dengan jari-jari kita ini, seperti begini. Ini jari apa ini? Kelingking ya. Ini jari? Nah, jari apa? Manis. Ini jari? Tengah. Ini jari? Telunjuk. Ini jari? Jempol. Ya, berarti lulus ya, sama. Kalau ngalamin SD lulus semua ya, sama istilahnya. Oke, ini jari kelingking. Jari kelingking itu ilustrasi manusia usia 0 sampai 10 tahun. Manusia 0 sampai 10 tahun itu seperti jari kelingking. Fisiknya kecil, gitu. Belum punya kekuatan mengangkat ember, ada airnya nggak kuat. Merintah apalagi tidak bisa. Tetapi jari ini kalau tidak ada kelingking nggak punya kekuatan. Coba Bapak Ibu suruh lompat tarik tambang, tapi syaratnya kelingkingnya nggak boleh ikut. Ya, nggak punya kekuatan. Ini narik tambang, kelingking nggak ikut, nggak kuat. Tapi begitu kelingking ikut, jadi kuat. Itu anak usia 0 sampai 10 tahun, seperti kelingking. Kalau tidak ada anak, banyak orang yang menjadi cerai keluarganya. Rumah tangganya cerai, suami istri, gara-gara alasannya belum punya anak. Dan orang menjadi tidak jadi cerai, alasannya karena pertimbangan anak. Simbah-simbah ketika punya cucu itu, seminggu tidak datang ditelepon, kon Rene, ya kan? Disuruh jantrin ke Rene, tapi baru 1 jam saja stres. Ya. Anak cucu tidak ada, dipanggil suruh datang, begitu ada 1 jam saja stres. Anak kecil itu kalau ada bikin pusing, tidak ada bikin kangen, kan gitu. Nah, coba di rumah dia minta ini minta itu, rumah dicoret-coret, kemudian bunga dirusak segala macam. Hampir tidak ada fungsinya, tapi fungsinya sebagai perkat rumah tangga. Itu 0 sampai 10 tahun. Yang kedua, 11 sampai 20 tahun seperti jari manis.
namanya manis, ya lagi manis-manisnya hidup. Lihat jari manis itu, dia fisik sudah semakin besar, ya semakin gede. Tapi mohon maaf, jari manis itu suruh berdiri sendiri gak bisa. Tapi kalau bareng-bareng bisa. Itu jari manis. Kalau sendiri, seperti tadi gak bisa. Begitu bareng-bareng bisa. Maka tawuran supporter itu PSS sama PSIM, ya beraninya kalau bareng-bareng, ya beraninya. Wanginya tawuran bu, tapi coba duel satu-satu, gak berani. Karena usia-usia segini, 11-20 tahun, beraninya keroyokan, ya toh. Coba kalau ada lagi ngumpul anak-anak muda itu di pinggir gang, cewek lewat, dia udah itu, cewek, berani kita dong, sweet, ketok-ketok, gitu kan. Coba kalau ketemu di gang satu-satu, pura-pura gak kenal. Usia gini, penghasilan belum ada, belum bisa mandiri, tapi gayanya sudah susah diatur. Diajak kondangan sudah nggak mau, HP-nya pengen bagus, ya, fiturnya pengen lengkap itu HP. Ada Facebooknya, ada WA-nya, ya, ada Twitternya, ada AC-nya, ada kulkasnya, ya, pengen lengkap semua. Tapi kuota nggak bisa beli, ya kan? Pengen HP minta sama ibunya, habis kuota juga minta sama ibunya. Tapi ketika kuota sudah ada, luar biasa statusnya, lengkap sekali. Gayanya minta ampun. Ini usia ini. Kalau ulang tahun 17 tahun ke sekolah, traktir teman-teman sekelas, kasih makan sama dia semua. 3 tahun kemudian tagihan SPP datang ke rumah. Ternyata uang untuk bayar SPP dipakai traktir temennya. Gaya usia segitu. Ya. Ini biasanya kalau sampai mahasiswa semester 5, semester 6. Nah, baik. Lalu kemudian usia 21 sampai 35 tahun seperti dari tengah. Nih udah di tengah. Dia sudah bisa berdiri sendiri. Ya. Artinya dia sudah punya penghasilan, sudah punya pendapatan. Makanya dalam hitungan Jawa, mulai 21 itu hitungan sudah mulai tidak normal. Kalau siji rolo telur, ya, pola-pola segala macam, sudah 20, tidak 20 siji kan? Tapi selikur, ya kan? Rolo likur, telur, tang likur, setelah itu bukan 5 likur, tetapi selawe, kan begitu? Hitungan Jawa, habis itu kembali ke 6 likur, ya kan? Gimana ibu nggak paham saja orang Jawa Barat paham, ya kan? Likur itu lingkungan kursi, sudah punya kedudukan, sudah punya penghasilan. Pada usia 21 tahun ke sana, 25 tahun selawe itu seneng-senengnya lanang karowe. Seneng-senengnya. Saatnya menikah pada usia itu. Maka dulu kalau orang Jawa itu anaknya lahir ditanamin pohon jati. Karena 25 tahun kemudian jati bisa panen, bisa untuk biaya nikah sama anaknya, sisanya untuk bangunan rumah. Kalau sekarang nggak bisa nanam jati, orang tidak punya tanah. Sekarang mainnya asuransi, kan begitu. Nah, baik. 21 sampai 35 tahun, dia sudah punya penghasilan, sudah mandiri, tapi mohon maaf, dia belum dewasa, belum punya tata krama, belum punya kesopanan yang baik. Maka kalau saya datang ke sini duduk tiba-tiba begini, ya, ditampar saya. Karena ini simbol ketidaksopanan. Ya kan? Nantang seperti ini. Maka anak-anak muda usia 21 sampai 35 tahun udah mandiri dia, tapi mohon maaf masih gerusak-gerusuk, masih kurang tata krama, masih ini segala macam, ya. Nanti baru di usia 36 sampai 45 tahun ini jarinya telunjuk. Lihat fisiknya sudah mulai turun lagi. Ini tinggi turun, ya. Secara fisik manusia sudah turun pada usia 35 sampai 41 tahun. Main bola sudah serapayu, Pak. Kalau jadi atlet ketuaan, ya udah serapayu, kecuali Ronaldo, ya, atau Messi, kira-kira begitu. Kalau Ronaldo itu sekali sekarang per menit gajinya 5 juta sekarang, ya, kalau dirupiahkan. Jadi kalau satu minggu sekarang kan dia berapa? 7 miliar gajinya itu. Kalau seminggu dia 2 kali main bola, berarti sekali main bola harganya 3,5 miliar. Kalau setiap main bola nempel di kakinya Ronaldo, nempel 1000 kali, berarti setiap bola nempel 3,5 juta. Nempel lagi 3,5 juta. Nah, itu harganya Ronaldo. Tapi kalau panjenengan lempar bola, tendang bola di jalan, malah dihakimi orang sekampung yang nggak dihargai. Ya, baik. Pada usia ini fisik sudah kurang, olahraga sudah tidak bisa kuat, bulu tangkis tidak bisa single, paling mainnya double, ya kan? Futsal sudah nggak begitu kuat, sekarang nggak begitu kuat. Tetapi pada saat ini orang sudah kekuatannya dipengaruhi, bukan di fisik lagi. Maka kalau merintah itu dengan telunjuk. Tolong bersihkan, tolong habiskan, gitu kan? Tidak ada begini, tolong bersihkan, tolong habiskan, nggak ada. Pasti dengan telunjuk.
Nah, tapi mohon maaf, ini juga belum dewasa banget. Kedewasaan seorang pada usia 46 tahun ke atas. Maka 46 tahun ke atas itu seperti jempol. Fisiknya kelihatan tuh, setulegi, setengah tua, lemuk, ginu-ginu. Ya, badannya sudah pendek, dia yang mancung bukan hidungnya, tapi perutnya. Ya, maju perut, pantat mundur. Gitu ya. Usia segini, kekuatan fisiknya udah kurang. Tetapi mohon maaf, Bapak sekalian, jempol itu simbol kesopanan. Kalau ibu ditanya di mana rumah Pak RT, ibu akan menjawab di sebelah sana. Itu pakai jempol, tidak dengan kelingking di sebelah sana. Yang kedua, coba lihat, jempol itu mukanya bisa ditemukan dengan muka jari yang lain, tapi telunjuk nggak bisa, tengah nggak bisa, jempol itu bisa. Artinya apa? Memang karena pengalaman hidupnya dia sudah ngalamin jadi anak balita, sudah ngalamin jadi anak remaja, sudah ngalamin dewasa, maka diharapkan ketika usia jempol ini 46 tahun ke atas itu, udah usia asal itu, kita sudah memahami, sudah semakin bijaksana hidup itu, karena memahami perjalanan hidup perkembangan manusia. Disinilah manusia sudah merasa rugi dalam hidup. Bapak Ibu, dalam setiap perjalanan kita manusia hidup itu akan merasa rugi itu 2 kali. 1, merugi pada usia asal, kita merasa rugi dan menyesal pada usia ini, tapi ini masih bisa diperbaiki. Yang kedua, penyesalan kedua nanti setelah mati. Setelah mati, kita menyesal hidup tidak baik hidup dunia ini. Lalu kita minta sama Allah, ya Allah, please dong saya dikembalikan sebentar aja ke dunia, gitu kan? Arab apa kata Allah, ya, saya akan kalau dikembalikan ke dunia sebentar saja, fasoddaqo wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh, gitu. Kata Allah, tenan ya Allah, cius, Allah bilang cius, enggak kalau dialog imajiner gitu ya, kalau dialog imajiner. Kata Allah, enggak, kamu paling PHP sama aku. Itu. Kenapa? Dulu waktu kamu masuk usia asal, kamu sudah merasa menyesal hidup. Aku kasih kesempatan kamu untuk memperbaiki diri, ternyata kamu nggak memperbaiki diri. Berarti kalau sekarang kamu merasa menyesal, PHP juga. Memang aku sebodoh itu apa? Gitu kira-kira begitulah kata Allah sama kita itu. Nah, pada usia asal, manusia itu sudah benar-benar merasa rugi, menyesal hidupnya. Nah, kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4 hal. 1, orang yang beriman. 2, orang yang beramal soleh. 3, wa tawassaw bil haqq, ya, orang yang terlibat dalam proyek kebenaran. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, orang yang punya stok kesabaran yang baik. Bapak Ibu, 4 karakter, 4 sifat, 4 kondisi ini bagaikan 2 uang logam itu, masing-masing ada 2 sisi. Sisi pertama, uang pertama itu alladzina amanu, sisi berikutnya wa amilus sholihat. Di dalam Al-Qur'an Bapak sekalian, hampir setiap ada kalimat alladzina amanu pasti diikuti dengan wa amilus sholihat. Coba silakan dibuka, alladzina amanu wa amilus sholihat, alladzina amanu wa amilus sholihat. Bagaikan 2 sisi mata uang, 2 sisi uang logam. Yang kalau ada salah satu tidak sah kalau ada dua-duanya. Artinya apa Bapak sekalian? Kalau orang mengaku beriman, dia bohong keimanannya itu, bohong pengakuannya itu, tidak sah pengakuan imannya itu kalau tidak diwujudkan oleh amal soleh. Harus diwujudkan oleh amal soleh. Kalau orang mengatakan saya beriman kok, tapi puasa mau, sholat mau, berarti bohong iman itu. Nah, yang kedua, amal itu menjadi amal soleh kalau dasarnya iman pada Allah Ta'ala. Ya. Membuang sampah di jalan, orang beriman, amal soleh. Membuang duri, amal soleh. Kerja bakti, amal soleh. Itu kalau yang punya iman. Yang tidak punya iman, kerja bakti biasa, bukan amal soleh. Kerja bakti biasa. Alladzina amanu wa amilus sholih. Di dalam agama kita itu sekalian, jangankan membuang sampah, jangankan membuang kotoran, senyum saja sedekah. Ya kan? Senyum aja amal soleh. Tapi senyum sedekah itu syaratnya 2. 1, ada temennya. Ya kan? Kalau sendirian jangan berani senyum-senyum. Nanti dipindahkan ke rahasia itu. Ya.
Yang kedua, senyumnya ikhlas. Karena ada orang senyum itu cuma lip service saja, ya, pengen kelihatan senyum, padahal enggak di hatinya. Harus ikhlas dia. Orang senyum ikhlas itu baru dia berpahala, ya, baru jadi nilai sedekah. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum pada orang di sekitarmu itu adalah sedekah. Jadi kalau begitu kata ibu, Ustaz, pantesan kemarin saya lihat jamaah di masjid duduk lewat kotak infak, cuma senyum dia. Lewat kotak sedekah, senyum, karena senyum sedekah. Jadi ada kotak infak tidak di situ, cuma disenyumin doang. Kata dia, karena kata Ustaz pun senyum itu sedekah. Jadi kan itu salah kaprah. Itu alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal sholeh. Nah, yang kedua Bapak sekalian, uang logam yang kedua, satu keping yang kedua itu adalah sebelahnya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sholeh. Apa artinya? Bapak Ibu, bagi orang-orang yang mau terlibat dalam menjalankan proyek kebenaran, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, harus punya stok kesabaran. Bapak Ibu, saya sering menggambarkan bahwa orang soleh itu ada 3 level. Satu, orang soleh, dia rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin tadarus, rajin sedekah, dan segala macamnya itu, tapi dia tidak pernah ngajak orang lain. Pokoknya dia sendiri aja menjalankan itu. Ya, orang demikian ini yang muji banyak. Luar biasa si ibu itu, rajin banget ke masjidnya, nyumbang terus, sedekah terus, gitu ya. Tidak pernah punya musuh. Itu orang ini muji banyak banget, karena nggak ngajak orang lain. Level kedua naik tuh. Apa? Orang beramal soleh ngajak orang lain. Biasanya terhadap orang ini sudah melihat orang sinis, ada orang maido segala macam. Gitu. Ini contoh takmir masjid. Takmir masjid itu kan bukan hanya ujung tombak, tapi juga ujung tombok. Ya Pak. Namanya takmir itu ya ujung tombak sekaligus ujung tombok. Karena harus mau nombokin kegiatan segala macam itu. Pengurus masjid itu undang ustaz misalkan. Saya saja sudah dihubungi panitia itu 2 minggu yang lalu untuk pengajian ini. Ya Pak. Artinya panitia itu bekerja lebih awal daripada jamaah. Tapi coba, kalau acaranya sukses, apa ada jamaah terima kasih sama takmir? Pak Takmir terima kasih banyak ya, acaranya sudah baik, dengan kelola segala macam. Mudah-mudahan jadi amal baik. Gak ada jamaah yang terima kasih. Tapi begitu penceramahnya nggak datang, takmir kayak apa? Ngurus penceramahnya nggak becus. Sudah mulai pada orang sini, ada orang nyinir segala macam. Itu maka harus punya stok kesabaran. Nah, yang ketiga level berikutnya, habis itu. Lihat lagi ya. Yang ketiga, level berikutnya adalah orang berbuat baik, orang beramal soleh, mau mencegah kemungkaran. Kalau yang tadi mengajak kebaikan, amar ma'ruf, musuhnya lebih sedikit Bapak. Tapi begitu mencegah kemungkaran, nahi mungkar, musuhnya banyak banget Bapak. Ada orang berjudi dibubarkan, ada orang berzina dibubarkan, gitu. Ya, itu musuhnya banyak karena cukong-cukong dan orang backing-backingnya terganggu, gitu. Ada prostitusi dibubarkan, gitu. Orang-orang yang punya kepentingan terganggu, maka terhadap orang ini musuhnya banyak. Jangankan dia salah, benar saja masih dicari-cari kesalahannya. Maka orang yang mau nahi munkar harus punya stok kesabaran lebih banyak. Itulah mengapa kalimat wa tawassaw bil haq digandengkan dengan wa tawassaw bis sabr. Orang yang mau terlibat mau saling mewasiatkan dalam masalah hak kebenaran harus juga punya stok kesabaran. Karena yang memusuhi sangat banyak. Jangankan kita benar, jangankan kita salah, benar saja masih dicari-cari kesalahannya sama orang di sekitarnya. Nah, Ibu Bapak, hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, waktu kita sudah mepet banget, jadi 2 menit lagi untuk buka, dan saya lihat ibu sudah mulai gelisah, ya. Karena saya kan cuma kultum, ya. Kultum itu artinya kuliah tunggu makan. Ya. Jadi kalau sudah makanan dibagikan, kuliahnya harus selesai. Ya, kita mau memanfaatkan itu sekalian di waktu yang singkat ini, karena ini waktu mustajab untuk doa kepada Allah Ta'ala. Kita manfaatkan itu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Mari panjatkan hati kita, tengadahkan tangan kita, hadapkan kepada Allah Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Kalau ada keluarga kita yang sakit dan kita mengurusnya, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan dan kita diberikan kekuatan.
Mudah-mudahan kalau di antara kita ada yang punya hajat, punya maksud, punya cita-cita, Allah segera kabulkan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah wa illa syai'un lillahi al-umul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Secara khusus kita doakan para pendiri masjid ini, para pengurus masjid ini, orang-orang yang berwakaf di masjid ini, orang-orang yang sedekah jariah untuk pengembangan masjid ini. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal mudah-mudahan husnul khotimah, didapatkan tempat terbaik dari Allah taala. Ada dunia wa illa syai'un lillahi al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أدنا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan terima kasih atas tausiahnya dari Ustaz Muhammad Ansori STOI MM yang telah memberikan tausiah untuk sore ini. Dan untuk kita semua Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, semoga dapat mengambil intisari dari yang beliau sampaikan, akan menambah hasanah kita semua, memperkaya keilmuan kita, dan pada akhirnya kita dapat mengamalkan dari ilmu yang dimaksud. Dan sekalian, sebelum tiba saatnya untuk berbuka puasa pada sore ini, menurut jadwal Insafia untuk sore ini, buka puasa kita untuk Ahad 9 April 2023 adalah pukul 17:39. Maka dari itu, sambil menunggu datangnya saat untuk berbuka puasa, perlu kami sampaikan beberapa hal agar jamaah sekalian mengetahui dan akhirnya dapat ikut juga terlibat dalam memakmurkan masjid kita yang kita cintai ini. Antara lain, yang pertama adalah untuk Ahad yang akan datang 16 April 2023 masih di tempat yang sama pula akan diadakan pengajian dalam rangka berbuka puasa juga, iftar, untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada hari Ahad yang dimaksud 16 April 2023 yang akan datang, dapat kembali lagi untuk bisa menghadiri, mengikuti pengajian yang dimaksud. Semoga Allah memudahkan langkah dan perjalanan kita dalam menuju ridho Allah SWT. Amin. Akan tetapi, sebelum pengajian pada sore hari seperti yang dikerjakan kita pada saat ini, tentu untuk Ahad juga diadakan pengajian rutin Ahad pagi yang sudah kita laksanakan sudah lama,
Ini sejak tahun 1976 atau 79 begitu. Dan insya Allah untuk jadwal pengajian ahad pagi yang akan datang, menurut yang telah disepakati bersama antara kami dengan beliau penceramah, adalah untuk tanggal 16 April. Ini juga kami menghadirkan dari Ustadz, insya Allah beliau Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Sukarto. Beliau dari Sleman Sebadan, dari Sleman arah barat. Jadi dari Monumen Jogja kembali Jalan Ketara Palakan ke arah utara kurang lebih sekitar 5-7 km. Sekali lagi untuk ahad yang akan datang adalah ahad paginya beliau Profesor Dr. Haji Muhammad Sukarto. Kalau tidak salah, jabatan beliau saat ini secara kedinasan, secara formalnya adalah rektor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jika salah bisa diralat apa yang disampaikan. Dan oleh karena itu, monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian, pada saatnya yang telah kami sampaikan tadi, kita dapat menghadiri pada acara yang dimaksud, dan semoga Allah selalu menuntut kita, memberi petunjuk kepada kita, memudahkan langkah kita untuk menuju kebaikan dalam hal fastabiqul khairat. Dua pengajian yang dimaksud, insya Allah la haula wala quwwata illa billah, kita dapat menghadirinya. Dan berita atau informasi ini mohon juga untuk disampaikan kepada yang lain yang barangkali sore ini tidak sempat hadir, tetapi bisa mengikuti siaran secara broadcast streaming dari akun yang telah kami miliki, bisa nanti bisa dengan membuka kembali. Dan inilah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, untuk malam 10 hari terakhir, jadi malam ke-21 dan seterusnya, malam ganjil yang telah ditentukan pada Ramadan ini, nanti pun dari panitia Ramadan 1444 Hijriah Masjid Raya Mutakut akan mengadakan sholat lail pada pukul 2 dini hari dan dilanjutkan dengan sahur bersama. Oleh karena itu, kami minta dari panitia, manakala Bapak Ibu ngeresakan mengendaki untuk hadir pulang dalam acara itu, nanti bisa menghubungi panitia sehingga ada data yang bisa kami pakai dan bisa kita pedomani sehingga panitia akan mudah untuk berkoordinasi. Bapak Ibu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 17:38. Sebagai atur yang pungkasan, tentu kami segera panitia beserta jajarannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk sore ini, dan mohon maaf manakala masih ada beberapa hal yang menjadi kurang berkenannya Bapak Ibu dalam menerima layanan dari kami. Tentu mestinya kami akan melayani yang sebaik-baiknya, tetapi sebagai manusia biasa ada hal-hal yang kurang berkenan. Oleh karena itu mohon untuk dimaafkan. Sambil menanti dari panitia Ramadan kita, dari relawan-relawan Masjid Raya Mutakut ini, sudah pukul 17:39. Saatnya kita menunggu detik-detik untuk berbuka puasa. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, nanti manakala saatnya bisa untuk dinikmati, tidak diperunjuk. Tetapi sebelumnya tentu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita tunggu saat detik-detik tanda alarm atau sinyal dari petugas kita, dari pengurus kami yang sudah tentu memiliki tupoksi masing-masing. Ada informasi yang bisa kita terima? Baik. Monggo kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizka dhahabatu ma'awa fadlil muruhu wa sabatal ajru insyaallah. Langsung kemauan Allahumma arinal haqqa haqqa wa arzuqna tibaa wa arinal batila batila wa arzuqna istinaba subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada informasi Bapak yang untuk saat ini sudah mulai berbuka puasa? Menurut jam sudah pukul 17 waktu pukul 17.40. Kata kemauan demikian saja. Nanti pada saatnya selesai bisa menjadikan langsung kita untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Demikian dari lantai dasar Masjid Raya Al-Muttaqun kami laporkan, dan semoga kegiatan ini bermanfaat. Dan terima kasih atas segala atensi dari semua jamaah dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kami akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.